Kabupaten Sidoarjo berada di dataran rendah. Sidoarjo juga dikenal sebagai kota delta karena berada di antara dua sungai besar, pecahan Kali Berantas, yakni Kalimas dan Kali Porong. Kabupaten Sidoarjo berada di selatan kota Surabaya. Selain industri besar di Kabupaten Sidoarjo, kini Sidoarjo juga tengah turut mengembangkan potensi sektor usaha masyarakat kecil menengah atau UMKM guna mendorong perekonomian masyarakat dengan membuat sentra lokasi usaha di Sidoarjo. Diharapkan sentralisasi UMKM di daerah mampu mendorong laju perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga membangun pasar ikan di kawasan Lingkar Timur sebagai tempat jual beli dan pelelangan ikan. Keistimewaan dari ikan bandeng Sidoarjo yang tidak berbau lumpur menambah kualitas hasil perikanannya. Tempat ibadah yang syarat akan sejarah juga masih terjaga di Kabupaten Sidoarjo yang dibangun agar masyarakat bisa beribadah dengan khidmat sesuai kepercayaan masing-masing. Selain itu, Sidoarjo mempunyai tempat berolahraga standar nasional yang berlokasi di Gor Sidoarjo. Kawasan ini dimanfaatkan sebagai sarana berolahraga bagi masyarakat Sidoarjo dan juga tempat perhelatan kegiatan-kegiatan nasional di sana. Kemudian di sektor pariwisata, di Sidoarjo banyak menyimpan situs-situs bersejarah dan wisata alam yang menjadi sarana untuk mengisi liburan masyarakat, industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya. Jika Anda berkunjung ke Sidoarjo, Anda bisa mampir ke sentra oleh-oleh khas Sidoarjo di kawasan Jalan Mojopahit. Di sana ada toko udang biru, toko Tanjung. Tersedia banyak jenis makanan dan oleh-oleh khas Kabupaten Sidoarjo. Serta Anda dapat berkunjung di kawasan industri tas dan sepatu di Kecamatan Tanggulangin. Sidoarjo, sebuah nama yang kini akan selalu diingat sebagai tempat terjadinya bencana lumpur yang menelan beberapa desa sekaligus. Oh iya, Sidoarjo ini telah dicanangkan sebagai kota usaha kecil dan menengah. Saudara, kota ini adalah ibu kota Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama kota Surabaya dan termasuk dalam kawasan Gerbang Kertosusila, yaitu kawasan metropolitan yang terdiri dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Seperti Jabodetabek lah kira-kira. Proses pembuatan sebuah batik itu panjang, saudara. Saudara, yang membuat batik Sidoarjo ini unik
adalah warnanya yang cukup berani, seperti warna merah, kuning, hijau, dan biru. Tidak seperti warna batik di daerah lain. Saudara, sekarang gue sedang berada di Rumah Budaya dan Sejarah di Sidoarjo yang didirikan sekitar 5 tahun lalu oleh seorang seniman yang peduli akan kelestarian budaya dan sejarah di sini. Kita lihat langsung ke dalam, ada apa yuk? Saudara, kalau lo mau tahu tentang budaya dan tradisi di Sidoarjo lebih dalam lagi, tonton aja Indonesia di Metro TV. Saudara, untuk mempelajari peradaban sebuah bangsa bisa kita pelajari di sini. Museum Empu Tantular. Nah, saudara, Museum Empu Tantular ini merupakan museum paling lengkap yang ada di Jawa Timur. Keren nih? Wow. Jadi di sininya tuh ada kadang dinaikin orang lagi. Ini kan dibawa orang gitu kan. Tuh. Dia udah mah berat terus dinaikin orang lagi. Tuh. Kebayang kan? Ini motor apa sepeda ya? Oh, sepeda motor. Gue pernah cobain ini loh. Serius. Jadi nih caranya nih. Museum Empu Tantular di Sidoarjo ini dikemas sangat menarik. Kayak tempatnya udah modern, tapi isinya tuh kayak nggak monoton gitu. Di bawah dari mulai kayak zaman batu sampai akhirnya naik ke atas, terus kayak ini udah mulai zaman yang agak modern kan. Zivius cavirostris, tahu nggak apaan? Itu adalah salah satu jenis paus paruh angsa. Jenis paus yang berukuran medium dengan rata-rata panjang tubuh 6,4 meter, beratnya 250 kilo. Yang baru lahir ya, kalau yang gede 5 ton. Gila banget. Saudara, lo tau nggak Empu Tantular itu siapa? Jadi Empu Tantular itu merupakan salah seorang sastrawan di zaman Kerajaan Majapahit. Salah satu bait syairnya itu terkenal banget, sampai-sampai dijadiin simbol Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Saudara, tau nggak gue lagi ngantri apa? Ngantri kue lumpur. Ini terkenal banget nih kalau ke Sidoarjo, dan kue lumpur bulilik ini tidak buka cabang dimanapun itu ada tulisan. Saudara, cara bikin kue lumpur ini keren banget ya. Jadi kan bawahnya kan udah pakai kayak tungku batu bara gitu kan. Terus habis itu ada cetakannya, dimasukin kelapa dulu, kayak kelapa parut. Enggak parut sih, kayak potongan kecil-kecil gitu. Kelapa suwir gitu. Terus baru dikasihin adonannya, baru di atasnya ditutup lagi pakai kayak batu bara gitu tuh. Terus jadi. Gue mau coba nih saudara. Kue lumpur. Enak banget. Karena gue tuh suka banget dessert kan. Terus ini rasanya tuh kayak egg tart gitu. Jadi lembut, terus masih anget. Enak banget. Manisnya tuh pas, enggak manisan. Gue sih suka. Kalian harus datang ke sini. Ke kue lumpur bulilik yang tidak buka cabang dimanapun. Kupang lontong termasuk langka karena pada saat ini jumlah pedagang kupang lontong tidak sebanyak zaman dulu. Tapi rasanya saudara, lezat banget. Saudara, di Sidoarjo ini ada yang namanya kupang lontong. Apaan ya? Gue juga nggak tahu sih apa itu kupang lontong. Apakah Kupang itu dari Kupang atau Kupang itu daerah Kupang? Gue pernah sih ke Kupang, tapi kupang lontong apa ya? Lontong dari Kupang. Kita lihat aja langsung ya. Lontong ini punya bahan-bahan seperti bawang goreng yang dihaluskan,
gula pasir, petis, jeruk nipis yang diperas, potongan lontong lalu disiram dengan kuah kupang. Terus ada lento yang berbentuk bola-bola kecil yang terbuat dari singkong serut yang digoreng dan diremas. Buat variasi, lo bisa juga makan lontong kupang ini pakai sate kerang. Enak banget lo rasanya. Nah saudara, ini dia yang namanya kupang lontong. Jadi kupang itu ternyata bukan kotak kupang atau ketupat atau kupat, tapi kupang itu sejenis hewan laut yang bentuknya kayak kerang, tapi gedenya cuma segede biji kacang kedelai gitu atau enggak segede biji beras. Coba yuk. Rasa petisnya terasa banget dan enak. Mama mia risotto, enak banget. Saudara, ternyata banyak juga hal yang bisa gue pelajarin di Sidoarjo. Dan semua yang gue dapat di sini harus gue bagiin ke lo semua. Supaya nggak lupa, langsung aja gue tulis di jurnal gue di www.indonesiakaya.com. Ayo lo juga baca supaya kita semua sama-sama jadi orang Indonesia kaya. Gimana saudara, gue aja nggak nyangka ternyata Sidoarjo ini banyak banget yang bisa kita telusurin. Kalau kalian ada ide bisa digoreng kemana, langsung tulis aja komen di bawah ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa. Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Selamat datang di Kabupaten Sidoarjo.